nggak usah pakai ini deh. Ya, Baik, sudah Pak ya? Aman ya? udah aman. Halo apa kabar sahabat dan juga mitra bahasa dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan begitu. Nah, kembali lagi bersama saya Dubas Aulia di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Gimana nih? Udah mulai mantengin atau mengikuti episode Siniar kali ini udah yang keberapa? Nah, ini episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bangga, mahir dan juga maju dengan bahasa Indonesia. Nah, sahabat dan juga mitra bahasa, pernah nggak sih Anda semua, terpikirkan, "Saya ini bangga, menjadi warga Indonesia." Tentu kebanyakan dari orang berpikir tentang itu ya. Nah, yang menjadi kebanggaan adalah kita memiliki bahasa khas, yakni bahasa Indonesia. Betul ya Bapak-bapak ya? Kita sangat bangga dengan bahasa kita. Nah, tapi tidak hanya bangga, tapi bagaimana cara untuk menjaga dan juga melestarikan bahasa tersebut. Nah, untuk itu sahabat dan juga mitra bahasa, kita akan bahas terkait dengan em, bangga, mahir dan juga maju dengan bahasa Indonesia agar kita menjadi warga Indonesia yang tidak lupa dengan jati diri dan juga bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Baik, telah hadir di depan saya narasumber-narasumber yang luar biasa. Oke, yang di sebelah sini ya, sahabat dan juga mitra bahasa, ini ada Bapak Yani Pariono ya. Ya, Selamat datang Pak Yani. selamat datang. Oke, nah Terima kasih. Pak Yani ini siapa? Nanti beliau akan menyapa dan juga memperkenalkan secara singkat ke sahabat dan juga mitra bahasa. Selain Pak Yani, di sini juga ada Bapak Agung Pramudjono. Selamat datang Pak Agung. Terima kasih, Mbak. Oke, alhamdulillah. Ini tadi nggak hujan ya Pak ya? Pak Yani dan juga Pak Agung. Sempat Nggak hujan. gerimis. Oh, sempat gerimis ya. Kalau saya tadi menerjang badai dulu Bapak. Oh, hujan. Iya, hujan deras banget. Iya, seperti itu. Dan semoga sahabat dan juga mitra bahasa dimanapun Anda berada selalu jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang kan musim hujan ya, Bapak-bapak ya. Jadi Musim kesehatan batuk. tuh betul, batuk, pilek dan lain sebagainya dan teman-temannya. Oke, nah kita mungkin dari Bapak Yani terlebih dahulu bisa menghadap ke kamera, Bapak bisa menyapa sahabat dan juga mitra bahasa. Halo, sahabat bahasa, mitra bahasa. Selamat Oke. datang di Selamat Sini datang di Sini Bahasa. Bahasa. Nah, Pak Yani ini sebagai apa sih Pak? Boleh dong diceritakan secara singkat? Di mana? Sebagai apanya di mana? Sebagai aduh, ini banyak banget ini Bapak Yani nih. Ya, saya kalau di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu baru sekitar 6 bulan. Baik. Saya sekarang menjadi pejabat fungsional namanya Widya Bahasa Ahli Madya. Sebelum di Jawa Timur, saya Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dari tahun 2022 sampai 2023. Sebelum di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, saya Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2018 sampai 2021. Oke. Sebelum di Kepulauan Bangka Belitung, saya menjadi peneliti bahasa Ya. di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dari tahun 2001 sampai 2018. Wow. Sebelum di Jawa Timur, Ya. saya Kepala Seksi Bina Program Bidang Museum Kepurbakalaan di Kanwil Depdikbud Sulawesi Selatan. Dulu masih namanya Ujung Pandang. Ya. Hanya sekitar 8 bulan. Sebelum di Sulawesi Selatan, saya Kepala Seksi Dokumentasi Publikasi Sejarah Purbakala Aceh dan Sumatera Utara dari tahun 99, Ya. dari tahun 92 sampai 99. Oke. Sebelum di Aceh dan Sumatera Utara, saya staf di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tepatnya di Direktorat Peninggalan Sejarah Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan Jakarta. Kepdikbud dulu Wow, namanya. luar biasa ya sahabat dan juga mitra bahasa. Kalau saya suruh ngulangin satu-satu ini lupa saya, terlalu banyak pengalamannya. Intinya Pak Yani ini sangat berkompeten untuk kita ajak sharing kali ini. Oke, selain Pak Yani yang dengan segudang pengalaman yang sudah disebutkan tadi, ada juga Bapak Agung. Betul ya, panggilannya Pak Agung ya Bapak ya? Pak Agung, boleh dong disapa dulu sahabat dan juga mitra bahasa. Baik, sahabat. Bisa mengarah ke sini Bapak? Oke, Ke kamera? sudah. Ya, betul. Silakan Baik, Bapak. sahabat dan mitra bahasa, salam bahagia, senang sekali bertemu dengan teman-teman melalui program
Sini bahasa. Sini Bahasa BPPT. Ya, Oke. Semoga kita semua semakin bangga dengan bahasa Indonesia. ya betul. Semoga kita semakin bangga. Oke, Pak Agung. Bapak Agung ini sebagai apa sih, Pak? Saya sebagai pengajar di Universitas PGRI Adibuana Surabaya Oke, sejak sebagai tahun pengajar. 91. Oke, Sungguh setia. Pak Agung boleh pelantangnya didekatkan lagi? Pelantang, pelantang? Iya, didekatkan lagi Bapak, biar semakin jelas. Oke, Oke. Ada yang disampaikan lagi Bapak? baik. Jadi saya kebetulan Direktur kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Timur ini sudah lama, dari mulai tahun tahun 2008 ya. 4, Oke, 2004. 2004. Itu kebetulan saya sebagai narasumber untuk pelatihan penelitian tindakan kelas 2004 itu Pak, di di 2004. Trenggalek ya. Betul. 2004, udah 20 tahun yang lalu Iya, ini. setia beliau. Wow, luar biasa. Kesetiaannya sudah tidak diragukan ini ya Pak ya? Iya, membangun Balai Bahasa dari dulu. Mulai Oke, di membangun bersama. Siwalan Panji ya. Betul ya. Iya ya. Baik, sehari-hari saya di Adibuana Surabaya, kebetulan sekarang diberi amanah sebagai Direktorat Akademik Direktur Oke, Direktur Direktorat Akademik Akademik. di bawah Oke. Wakil Rektor 1 langsung. Wow, luar biasa. Seorang pengajar dan juga seorang Direktur Direktorat Bidang Akademik. Betul ya Pak ya? Oke, baik Pak Agung. Oke, kita langsung berdiskusi ya, sahabat dan juga mitra bahasa. Tapi Anda tidak hanya bisa melihat, tapi juga bisa meramaikan di kolom komentar. Karena ketika ini nanti ditayangkan, sahabat dan juga mitra bahasa bisa meninggalkan jejak ya. Berupa pernyataan boleh, berupa pertanyaan juga boleh di kolom komentar yang sudah disediakan. Begitu. Oke, kita ke Pak Yani terlebih dahulu. Pak Yani, bagaimana sih Pak peran bahasa Indonesia dalam membangun identitas kebangsaan kita? Kalau menurut saya sangat vital. Oke. Karena sampai detik ini keberadaan Indonesia juga diawali dengan bahasa Indonesia. Kita Ya. tidak bisa lepas dari Kongres Pemuda pada tanggal 26 Oktober 1926. Ya. Ketika seorang Muhammad Tabrani berdebat dengan seorang Muhammad Yamin yang Oke. awal mulanya lahirnya bahasa Indonesia yang dicetuskan oleh Tabrani itulah akhirnya walaupun kita belum berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tapi seorang pemuda asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur bisa menjadikan pemersatu bangsa dengan bahasa Indonesia. Wow. Iya, itu. Jadi kalau seberapa perannya Ya, ya. bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional paling vital menurut saya, paling vital. Cuma sekarang yang jadi masalah ketika bahasa Indonesia, ketika bahasa masih dianggap bagian dari Ya. kebudayaan. Kalau menurut Profesor Kuncharaningrat itu menganggap bahwa bahasa merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Tapi Wah, kalau luar orang biasa. bahasa tentunya tidak pernah akan setuju karena Iya. antara bahasa dan kebudayaan itu 2 entitas yang berbeda. Oke. Kebudayaan lahir karena bahasa. Iya, Betul, karena betul. manusia. Iya, karena bahasa. Karena interaksi Iya, itu tadi karena ya. interaksi. Nanti hal-hal yang terkait dengan teori mungkin Pak Agung yang harus menjelaskan Oke. sebagai pakar iya kan? Sebagai pakar dan juga sebagai akademisi gitu ya Bapak ya. Oke, yang perlu kita highlight sahabat dan juga mitra bahasa, M. Tabrani ini adalah orang Jawa Timur, Iya, orang Pamekasan sebagai pemersatu warga Indonesia. pencetus lahirnya bahasa Indonesia. Oke, bisa kita garis bawahi pencetus Iya. lahirnya bahasa Indonesia, M. Tabrani ya. Betul. Itu mungkin anak-anak muda jarang yang tahu itu Bapak. Oleh karena itu, anak muda yang saat ini melihat podcast atau sini bahasa, ini patut untuk ditulis ya. Ada Betul, M. ya. Tabrani pahlawan kita, Nasional. pahlawan nasional. Oke, tadi Pak Yani sudah menyinggung Pak. Nah, kalau dari segi akademisi seperti apa Bapak peran dari bahasa Indonesia? Bahasa itu kan sebagai suatu alat komunikasi yang penting ya, Ya. sebagai penanda identitas satu kelompok. Ketika masyarakat tutur bahasa Indonesia itu
menggunakan bahasa Indonesia, otomatis itu menjadi suatu identitas kelompok itu. Oke. Karena kelompok lain barangkali nanti tertarik ingin menjadi bagian dari Indonesia, ya harus bisa menguasai bahasa Indonesia. Betul, Itu betul. kan keberadaan bahasa Indonesia itu menurut saya sangat luar biasa dan patut disyukuri. Tidak semua bangsa itu memiliki sejarah yang mulus dalam menetapkan bahasa nasionalnya. Dan kita alhamdulillah ketika pemuda-pemuda waktu itu yang di Pulau Periam Tabrani Ya. menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, itu kan eh, apa tidak terjadi hal-hal yang sampai terjadi pertumpahan darah seperti di negara-negara lain. Jadi Oke. itu suatu hal yang patut dibanggakan di Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu benar-benar menjadi identitas warga Indonesia. Kenapa? Karena kita setiap hari berbahasa bahasa Indonesia. Betul. Di negara lain mungkin tidak seperti itu. Di tetangga kita punya bahasa nasional bahasa Melayu, tapi sehari-harinya bahasa Inggris. Inggris yang digunakan. Oke, ada campuran bahasa Inggrisnya ya, Ya, Bapak ya. bahasa Mandarin yang digunakan. Ya, Dan betul. itu satu hal yang patut kita syukuri bersama dan patut kita jaga. Bagaimana bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa di negeri sendiri gitu ya. Dan itu sudah terbukti. Oke. Banyak saudara-saudara kita dari tetangga sebelah yang iri. Kenapa saudara-saudara kita yang Tionghoa malah tidak bisa bahasa Tionghoa, tapi dia pintar bahasa Indonesia. Wow, luar Itu kan biasa ini. patut dibanggakan itu. Jadi kita Iya, itu iya, iya, benar-benar iya. warga Indonesia itu mencintai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa itu kita gunakan benar-benar sebagai alat komunikasi di negara kita. Oke, komunikasi di negara kita. Iya. Jadi kalau misal ada warga negara asing yang datang ke Indonesia, bukan kita yang menggunakan bahasa mereka, tapi bagaimana mereka menyesuaikan dengan bahasa kita. Begitu ya, Pak Agung ya? Ya, harusnya begitu. Oke, Ya. harusnya begitu. Nah, ini harus kita catat. Selain kita juga menggunakan bahasa Inggris, tapi kita harus menerangkan, kita juga mengedukasi mereka ya, membiasakan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nah ini dalam menggunakan bahasa Indonesia, Pak Agung dan juga Pak Yani, apa saja tantangan dalam menjadi mahir bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan? Mungkin dari Bapak Yani terlebih dahulu, Pak. Baik, tapi sebelum saya menjawab, menambahkan sedikit tadi terkait dengan Pak Agung ya. Oke, boleh Bapak, Jadi silakan. bahasa Indonesia itu selain sebagai alat komunikasi, justru yang paling penting bahasa Indonesia merupakan cerminan berpikir manusia Indonesia. Jadi Oke, bahasa Indonesia merupakan cerminan merupakan berpikir cerminan berpikir masyarakat ya. Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan representasi Oke, dari kebudayaan Indonesia. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi oke. bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana peran bahasa Indonesia dalam pembangunan? Bisa kita bayangkan pemilik bahasa daerah 718 bahasa daerah. Urutan kedua di dunia. Ya, Ketika tidak ada bahasa Indonesia, bayangkan bisakah pembangunan Indonesia berlangsung? Jelas tidak bisa. jelas tidak Pasti bisa. yang akan mendominasi orang Jawa, orang Betul. Sunda, orang Bugis, orang Minang. Artinya pemilik penutur bahasa daerah yang terbanyak. Pasti ya gitu. Oke. Bersyukurlah ketika ada bahasa Indonesia lahir. Luar biasa. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Ya. Boleh diulang? Tantangan? Tantangan dalam ketika mahir bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan, Bapak. Ya, tantangan terberat mahir berbahasa Indonesia di lingkungan di lingkungan pendidikan, di lingkungan akademisi, di lingkungan masyarakat umum, termasuk instansi pemerintah. Salah satu tantangan yang terberat adalah menghadapi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap positif tadi, masyarakat tadi dari akademisi, dari pemerintahan, dari semua unsur ya, itu masih belum memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Setidak-tidaknya sikap positif terhadap bahasa Indonesia bisa ditunjukkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kesetiaan menggunakan bahasa Indonesia dalam ranah-ranah tertentu yang memang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Itu pertama adalah
Tadi kesetiaan ya. Kesetiaan. Kedua, kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kita harus bangga dimanapun berada. Oke. Ya. Yang ketiga adalah kita taat terhadap kaidah bahasa yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. Tulisan ya. Nah, kalau hal ini sudah dikuasai, pasti kita mahir. Tapi itulah saat ini kita masih menghadapi hal sikap positifnya masih jauh dengan diharapkan. Walaupun sekarang bahasa Indonesia sudah mendunia, sudah dari tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang ke-10 bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Silakan Pak. Luar biasa. Oke, Ya. jadi kalau menurut Pak Yani yang menjadi tantangan ini adalah sikap positif Yes. dari Masih kurang. masyarakat Indonesia. Masih kurang. Masih kurang. Jadi sahabat dan juga mitra bahasa, kita coba merefleksi ulang. Ya. Apakah yang kita lakukan saat ini sudah merepresentasikan sebagai warga Indonesia yang terus menggunakan bahasa Indonesia, atau jangan-jangan belum seperti itu, Ya. gitu. Oke, selanjutnya Pak Agung. Baik, terima kasih. Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Yani, Ya. memang saya tidak tahu apakah karena kita dijajah Belanda 3,5 abad itu, sehingga kita itu tidak punya percaya diri yang tinggi untuk bangga terhadap bahasa Indonesia gitu ya. Dan kita sempat dulu ada seorang dosen dari Indonesia yang di Australia itu menulis, Ariel Heryanto kalau nggak salah, itu menulis tentang Indonesia. Indonesia atau Indo-English ya. Oh, Indonesia. Jadi masyarakat kita waktu itu kurang bangga terhadap bahasa Indonesia, sehingga kalau ngomong atau kalau berbicara bahkan di situasi resmi pun cenderung masukkan kata-kata Inggris dalam berbahasa Indonesia. Iya, betul. Itu kan menunjukkan sikap yang tidak positif. Artinya lebih bangga kalau bisa ngomong dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Indonesia, meskipun itu di Indonesia. Itu kan sebuah ironi. Meskipun dengan sesama warga Indonesia. Jadi harusnya kita itu benar-benar taat asas, konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak mengalami campur kode dengan bahasa asing, kecuali memang itu mendesak atau sangat penting. Jadi perubahan pola pikir itu saya kira perlu. Mindset anak-anak muda kita itu harus ditanamkan bahwa mereka itu harus cinta pada bahasa Indonesia, cinta pada produk-produk kreatif anak-anak Indonesia. Kita itu kan masih suka membanggakan produk asing. Terutama anak muda itu suka tergila-gila Korea, terus kapan hari Jepang ya, atau mungkin yang lain. Padahal produk-produk kita itu apa yang kita miliki itu sangat luar biasa. Bahkan pernah di SS dialogkan itu ketika anak-anak SMA ditanya, kenapa kamu nggak bangga terhadap budaya Indonesia? Katanya penari itu kayak pakaiannya gembel katanya. Nah, itu kan Itu sangat miris ya Bapak ya. Padahal itu busana penari itu kan luar biasa. Dan punya filosofi. Betul. Jadi tidak berarti kan ada hal yang salah yang mereka tangkap. Mereka pikirkan terhadap kekayaan budaya kita. Mereka lebih menganggap pakaian penari Korea itu lebih keren kan. Iya. Penari Jawa itu gembel kan. Kuno begitu ya Bapak ya. Kan, karena pola pikirnya itu yang perlu dibetulkan ya, diluruskan. Jadi dalam pendidikan kita di sekolah itu barangkali perlu dikenalkan dengan budaya-budaya Indonesia, terutama karya seni ya. Jadi kalau orang-orang tua mungkin mendengarkan musik Korea itu pusing. Kalau mendengarkan ini bahasa apa begitu ya? Gamelan itu ayem gitu ya. Betul. Karena kita ada nilai-nilai spiritual di situ. Itu yang anak-anak muda belum paham. Ini saya kira tugas pendidik, tugas guru, tugas dosen, sehingga perlu menumbuhkan rasa cinta anak muda itu terhadap paling tidak kekayaan budaya Nusantara. Ini saya kira perlu. Buktinya ketika Alfie Reef dari Mojokerto mengeksplorasi lagu-lagu daerah, kemudian di aransemen ulang, kan ternyata luar biasa. Peminatnya juga banyak. Anak muda ternyata bisa menikmati gitu ya. Jadi saya kalau mau beri kuliah itu kadang-kadang
saya putarkan itu. Selalu saya awali dengan memutarkan lagu-lagu yang inovatif, yang kreatif, sehingga mahasiswa itu terbelalak. Bahkan saya pernah memberi penyegaran di anak-anak SMA itu, "Pernah lihat ini? Belum, Pak." "Oh, ternyata bagus ya, Pak, lagu daerah di Iya, kelas iya, ini." iya. Ini yang saya kira figur-figur kayak Alfi Rif itu eee, perlu, dan sekarang kan banyak yang mengikuti ya. Betul, Banyak betul, yang betul. mengikuti di YouTube itu, saya kira banyak Iya. yang menyukai proses kreatif yang mengeksplorasi kekayaan budaya Nusantara untuk dikenalkan pada dunia. Agnes Mo saya kira juga mengeksplorasi itu. Oke. Oke, saya kira itu Jadi yang anak muda benar-benar ya, harus, mengubah persepsinya, pola pikirnya, ya, bahwasanya bahasa Indonesia dan juga budaya yang ada di Indonesia ini bukan terkesan yang gembel ya Bapak ya, ya, ataupun kuno. Nah, tadi, Pak Agung, Pak Yani kan menyebutkan ada YouTube dan lain sebagainya. Ini Ya. kaitannya dengan bagaimana sih Bapak Yani menyikapi ketika ada banyak anak muda menggunakan media sosial tapi dengan penataan bahasa yang campur dengan bahasa Inggris? Tidak hanya berupa tulisan, tapi juga berupa lisan begitu. Nah itu bagaimana Pak Yani? Kalau menurut saya terkait dengan penggunaan bahasa yang campur kode, mungkin intervensi, mungkin Betul. apapun lah namanya yang di media sosial, baik YouTube, Instagram. Jangankan di YouTube, jangankan di Instagram, di media Ya, sosial lah ya. ya, Di masyarakat kita secara umum, di ruang publik kita, ya, di ruang publik, di mana-mana, itu sebagai data empiris. Kalau masyarakat kita masih bersikap kurang positif terhadap bahasa Indonesia, ya, ya, ya. wajah ruang publik kita adalah wajah pola pikir kita. Iya, Oke, iya, pola pikirnya kita. Tadi sudah dijelaskan konkret oleh Pak Agung. Jadi bagaimana seorang pemuda, remaja saat ini menggunakan media sosial dengan bahasanya selalu campuran. Kalau menurut ya, saya ya. juga tidak ada salahnya. Itu kalau menurut saya bentuk kreativitas, ya, bentuk Oke, kreativitas. improvisasi. Iya, improvisasi, Iya, iya, iya. improvisasi. Kita harus paham betul kapan kita harus menggunakan bahasa resmi, ragam resmi, ya. Kapan kita harus menggunakan ragam santai. Anggap sajalah di media sosial itu kalau memang hanya sekadar untuk santai, untuk hiburan, Ya, nggak ada salahnya kalau kita menggunakan bahasa apa saja silahkan, apalagi bahasa remaja. Itu salah satu bentuk kreativitas yang tidak menutup kemungkinan dari situlah kreativitas bahasa anak muda itu akan menghasilkan sebuah bahasa yang inovatif, yang segar, yang bisa kita jadikan sebagai salah satu bahasa warga bahasa Indonesia. Bisa masuk ke kosakata bahasa Indonesia, akan memperkaya bahasa Indonesia. Tidak ada yang salah. oke, tidak ada yang salah, asalkan kita tahu batas-batasannya. Batasnya, ya. betul. Betul Pak Yani. Oke, tadi Pak Agung, Pak Yani kan menyampaikan bahwasannya itu adalah kreativitas. Jadi bahasa itu kreativitas juga Ya. oleh penggunanya begitu. Nah, kalau bagaimana sih Bapak cara menulis meningkatkan keterampilan menulis atau berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi Bapak itu sebagai seorang pengajar begitu Pak. Apa sih Pak yang dilakukan atau pendekatan apa sih yang Bapak lakukan kepada mahasiswa atau mungkin anak muda? Begitu Pak. Oke, baik. Sebelum ngomong berbicara tentang keterampilan menulis ya, Iya, keterampilan berbahasa lisan itu juga sangat penting. iya, iya. Jadi kebetulan saya pernah punya pengalaman mengajar di satu kampus yang mahasiswanya itu kebetulan berlatar belakang Cina. Oke, 90% mereka itu Tionghoa ya. Jadi pertama mendisiplinkan untuk bagaimana berbicara menggunakan ragam sesuai dengan konteks itu agak sulit ya, di awal ya. Tapi oke, itu perlu agak sulit. pembiasaan. Jadi ketika mereka berdiskusi ya harus diingatkan, ini situasi resmi, harus pakai bahasa yang resmi, bahasa yang formal. Menyapa temannya juga harus menggunakan sapaan yang resmi. Itu perlu ketelatenan dosen untuk selalu mengingatkan. Jadi tidak dilakukan pembiaran. Ya, dan ini dosennya juga harus memberi contoh. Ketika memberi kuliah juga menggunakan ragam bahasa yang formal, yang resmi. Tidak menggunakan bahasa yang informal. Nanti Iya, iya. jadi mahasiswa menganggap, oh berarti nggak apa-apa kalau kuliah itu pakai bahasa informal gitu kan. Karena dosen atau pengajar itu sebagai Ya, contoh begitu ya dosen Bapak. bisa menjadi model bagi mahasiswa. Iya, iya, Oke. iya, iya. Nah, ini jadi perlu pembiasaan, perlu penanaman
kesadaran untuk menggunakan ragam yang tepat ketika berbahasa. Ini penting. Kemudian terkait dengan keterampilan menulis, tentu itu sebuah proses yang panjang. Betul. Karena kita tahu dalam fase-fase keterampilan itu kan dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, menulis. Menulis itu kan yang paling akhir ya. Iya, betul. Paling akhir biasanya paling sulit. Iya, iya. Seseorang nggak mungkin bisa menulis kalau dia tidak membaca dengan baik. Tidak sebagai pembaca yang baik. Betul. Karena setelah dia bisa membaca dengan baik, kemudian memperoleh ide, kemudian menata kerangka idenya itu menjadi sebuah kerangka tulisan, Betul. kemudian mencari referensi yang mendukung, kemudian baru kita bisa mengembangkan tulisan kita. Itu perlu latihan yang terus-menerus. Tidak bisa mereka belajar menulis tapi tidak ajak, tidak Konsisten begitu. konsisten. Harus belajar menulis kalau perlu setiap hari gitu. Iya, iya, iya. Penulis hebat itu mesti tiap hari menulis, apapun yang ditulis. Karena Oke. ketika punya suatu ide, gagasan, kemudian kita tidak punya target kapan itu kita selesaikan, maka akan tidak akan pernah terwujud. Iya, 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 Saya iya. ingat kata-kata hebat menurut saya Pak Budi Dharma almarhum, Prof. Budi Dharma, orang punya ide itu baru 1% menyelesaikan tulisan. Yang 99% itu perlu kerja keras untuk mewujudkannya gitu kan. Oke, ya Ya. betul, 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 betul. Menarik, menarik Pak Agung. Oke, Pak Agung dan juga Pak Yani, kita akan berhenti sejenak Ya. karena kita akan menyaksikan video perubahan antara dari PWB ke EYD 5. Nah, selamat menyaksikan sahabat dan juga mitra bahasa. Halo sahabat bahasa. Tahukah kamu bahwa kaidah ejaan yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia telah diperbaharui dan kembali namanya menjadi Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima? Ejaan merupakan kaidah yang mengatur cara menggunakan huruf, menuliskan kata, menggunakan tanda baca, dan menuliskan unsur serapan. Dalam perjalanannya, ejaan bahasa Indonesia bermula dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 dan diganti menjadi ejaan Swandi pada tahun 1947. Setelah itu, diperkenalkanlah nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD sebelum akhirnya diubah menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kedua. Kaidah ejaan yang kita gunakan mengalami pembaharuan sebanyak 4 kali sebelum akhirnya diperbarui lagi dan namanya kembali menggunakan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat merupakan salah satu alasan mengapa ejaan kita harus berubah. Selain itu, perlu adanya penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif. Nama EYD itu sendiri telah muncul, melekat di lidah, mengendap di telinga, dan terekam dalam ingatan masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama, sehingga perubahan kaidah ejaan ini turut kembali menggunakan nama EYD. EYD edisi kelima ditetapkan bertepatan dengan 50 tahun penetapan EYD, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022. Secara garis besar, ada 7 pembaharuan yang diluncurkan dalam EYD edisi kelima, yaitu penambahan kaidah, perubahan redaksi, pemindahan kaidah, penghapusan kaidah, perubahan contoh, dan perubahan tata penyajian isi. Di video ini, kita akan membahas 3 pembaharuan yang ada dalam EYD edisi kelima. Perubahan kaidah yang pertama adalah pengkhususan penulisan bentuk terikat maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Sebelumnya, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital.
Sedangkan bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkai. Dalam EYD edisi kelima, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Kedua, sebelumnya, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kini, bilangan teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Selain perubahan kaidah, terdapat juga perubahan redaksi dalam EYD edisi kelima ini. Perubahan redaksi itu adalah kata pemakaian diubah menjadi penggunaan, dan kata dipakai diubah menjadi digunakan. Selain dua kata tersebut, frasa huruf kecil juga diubah menjadi non-kapital. Penjelasan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan ini dapat diakses melalui laman ejaan.kemdikbud.go.id. Perubahan apa lagi yang terdapat dalam EYD edisi kelima? Ada kaidah penulisan yang ingin diketahui oleh sahabat bahasa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Yang menarik dan asik, ini semakin dalam lagi perbincangan kita. Kita akan membahas terkait dengan fenomena ataupun hal-hal yang kita jumpai di lapangan. Betul Bapak Agung ya Pak Yang ini, Pak Yani ya? Oke, sahabat dan juga mitra bahasa, tadi Pak Agung juga menjelaskan bagaimana seorang pengajar merepresentasikan dirinya atau menjadi role model bagi murid dan juga dekat dengan anak muda. Nah, Pak Agung, bagaimana Bapak menanggapi atau menyikapi fenomena yang saat ini pejabat yang di situ juga sering atau dekat disorot oleh masyarakat. Nah, itu bagaimana sih Pak penggunaan pejabat saat ini dalam berbahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan Bapak? Baik, saya kira seperti yang saya sampaikan bahwa dalam pemakaian bahasa itu perlu model ya. Kalau di kelas, guru sebagai model, di kampus, dosen sebagai model. Kalau di area publik tentu para pejabat pemerintah itu juga harus bisa menjadi model bagi masyarakat ya. Jadi mereka juga harus berbahasa dengan baik dan benar. Baik. Kemudian juga jangan suka menyisipkan kata-kata asing dalam pidato atau ketika mereka memberi sambutan. Ya, Mungkin data lebih konkret Pak Yani punya datanya karena beliau adalah peneliti bahasa di Jawa Timur. Silakan Pak Yani. Oke, secara akademisi seperti itu ya Bapak ya. Nah, kalau dari Pak Yani sendiri seperti Baik. apa Pak? Berdasarkan penelitian, saya Betul. kalau ngomong berdasarkan penelitian Iya, iya. saya dan kawan-kawan dari Oke. tahun 2008 sampai tahun 2012 saya pernah penelitian sikap bahasa para guru non bahasa Indonesia Ya. terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan sikap bahasa para pejabat terhadap penggunaan bahasa Indonesia di Jawa Timur. Itu menyimpulkan bahwa para pejabat itu bersikap positif secara teori berdasarkan angket yang saya edarkan, Ya. mereka bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, akan setia menggunakan bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia, Ya. taat terhadap kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Realitanya, sikapnya Ya. ketika menulis naskah dinas, surat Oke. dinas, ketika berbicara di ruang publik, berpidato, terbalik. Jadi secara teori mereka bersikap Ya. bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, tapi sikapnya menunjukkan kebalikannya. Jadi contoh ketika berbicara di ruang publik, di pidato, termasuk guru itu ternyata suka menyalahi apa yang diomongkan. Antara
Antara apa, omongan Ya? dan sikap itu 2 hal yang berbeda. Itu Oke, realitanya. itu Yang realitanya. paling menarik ini, di Jawa Timur, banyak perusahaan-perusahaan asing, ya, 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 ya. multinasional. Ironisnya, pemerintah daerah yang Ya. punya perusahaan-perusahaan itu, ada program agar masyarakat sekitar itu harus kursus bahasa asing, agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut. Oke. Iya, ini sebenarnya skala nasional dan Iya, iya, skala iya, iya. daerah sampai kabupaten itu sama. Hal semacam ini menunjukkan apa? Harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat sebenarnya sedang dilecehkan. Artinya apa? Kita ngakunya NKRI harga mati, tapi realitanya melayani urusan asing. iya, melayani Iya. urusan asing. Itu tandanya bahwa kedaulatan bahasa adalah salah satu kunci masa depan bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing global itu dilecehkan. Oleh karena Oke. itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun ini punya program khusus menjadikan bahasa kedaulatan bahasa salah satunya ya. Jadi Kedaulatan bahasa. jadi bangga, mahir, kedaulatan bahasa. Yaitu salah satu kunci menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang disegani dan berdaya saing global. Begitu, Pak. Oke. Berarti ini ya Bapak ya, dengan, kurang terbiasanya atau mungkin hanya sekedar formalitas Iya, belaka, sehingga berimbasnya pada tenaga kerja, pada perekonomian. Oke. contoh konkret ya, contoh yang sederhana saja. Coba logika berpikirnya kita semacam ini. Orang asing datang ke sini, mungkin menurut sebagian para pemangku kepentingan, Iya, iya, dia iya. berinvestor ke kita nih, Investasi ke investasi Indonesia? ke Indonesia. Tapi pertanyaan saya, sumber daya alam itu kan sebenarnya kita sedang dikeruk luar biasa dan dibawa ke asing untuk Iya, kemakmuran iya, iya. mereka, iya kan? Yang parahnya lagi, para pekerja kita diwajibkan menggunakan bahasa asing, bahasa Bahasa pemilik mereka. modal tersebut. Harga Betul. diri kita sebagai bangsa merdeka di mana? Saya Oke. prihatin dengan hal semacam itu. Iya, Begitu iya, Pak Gub iya, ya? iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bentuk, merdeka itu tidak hanya secara lisan, Iya tapi dong. ternyata secara bahasa kita saat ini sedang dijajah. Iya, Betul ya Bapak ya? betul. Oke, oke. Bagaimana Ya. Pak Agung? Ingin menambahkan? Dulu saya lupa ya, sekitar tahun 95-an itu kami pernah dapat tugas dari Depnaker Surabaya. Iya, iya. Untuk sebelum UKBI ada, itu kami diminta untuk menyiapkan tes untuk tenaga kerja asing. Iya. Itu saya kira suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Depnaker. Jadi Depnaker ya. Jadi kami menyusun semacam tes UKBI gitu. Tapi itu untuk calon pekerja asing. Tapi itu kan kebijakan di lokal ya, belum nasional. Kalau nasional. Nah, kalau nasional harusnya kita itu kembali ke bangga terhadap bahasa Indonesia itu, harusnya ya orang asing yang masuk ke Indonesia itu harus dites kemampuan berbahasa Indonesianya untuk bisa bekerja di Indonesia. Iya, iya, iya. Bukan justru masyarakat kita yang harus belajar bahasa asing yang perusahaan itu berasal dari negara tertentu. Iya, iya. Misalnya kalau investornya dari Cina, nah pekerja kita suruh belajar bahasa Cina itu kan kita melayani jadinya. Harusnya mereka Betul. itu yang Karena mereka yang datang Ya, begitu ya Bapak ya? seperti halnya orang mau ke sekolah ke luar negeri kan harus disyaratkan TOEFL-nya berapa gitu kan. Iya. Nah, harusnya kalau mau masuk Indonesia juga UKBI-nya berapa minimal. Iya. Benar semenjak Skornya berapa begitu ya? harusnya begitu. Karena itu Iya, iya, iya. ini karena terkait dengan harga diri bangsa ya. Harusnya ada kebijakan yang ke arah situ. Jadi bagaimana mereka itu bisa bekerja di Indonesia ya harusnya bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Itu Seharusnya harus berkomunikasi, harus mempelajari apa yang ada di sini. Ya, dulu kan bahasa Indonesia sempat diajarkan di berbagai negara. Bahkan 60 negara lebih yang menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah di perguruan tinggi mereka. Sekarang 54, Mbak. Sekarang 54. Berarti 54. alhamdulillah naik lagi ya. Ya. Jadi saya pikir ini suatu hal yang patut kita catat. Ketika negara kita itu kuat, maka bahasa Indonesia jadi bermartabat. Ya, 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 ya. Ketika negara kita itu rapuh,
maka bahasa Indonesia jadi lumpuh. Betul. Iya kan? Oke. Jadi mudah-mudahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo, negara kita kan sepertinya sekarang pamornya kan sedang naik ya. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan bahasa Indonesia juga semakin Ikut ya mengiringi ikut begitu ya Bapak mengiringi. ya? Karena ketika negara kita itu secara ekonomi, secara politik kuat, saya yakin bahasa Indonesia itu akan dipelajari oleh banyak negara. Iya, Kita iya. ingat bahwa Indonesia itu negara yang sangat besar dengan penduduk yang luar biasa, dan itu adalah pangsa pasar yang luar biasa saya kira, sehingga bahasa Indonesia menjadi daya tarik dipelajari oleh negara-negara lain Iya. untuk bisa masuk ke Indonesia, harusnya begitu. Oke. Jangan kita malah memaksa rakyat kita belajar bahasa asing agar bisa bekerja di Kerja perusahaan mereka, itu saya ngawur. kira kebijakan yang merendahkan diri, Iya, iya, iya. kebijakan yang konyol. Nah, ini semoga aja dengan kunjungan Bapak Prabowo Presiden yang kemarin itu juga bisa mengiringi bahwasanya bahasa Indonesia ini bahasa Bapak Prabowo begitu ya. Oke, baik Pak Agung dan juga Pak Yani. Ini masih terkait dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam keseharian. Nah, ternyata kita juga perlu bahasa Indonesia ini memanfaatkan bahasa Indonesia ke ranah global atau bersaing di ranah global, begitu ya. Nah, karena ini segmennya kebanyakan juga anak muda ya Bapak ya. Bagaimana sih anak muda itu mungkin kalau ranah mahasiswa atau pelajar itu tidak melekat dengan pekerja ataupun perekonomian ya Bapak ya. Nah, bagaimana mereka yang saat ini sedang menjadi calon pemimpin bangsa yang katanya Indonesia Emas 2045 dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus mempersiapkan itu Bapak ya. Nah, bagaimana anak muda ini menggelorakan bahasa Indonesia ke tingkat internasional Bapak? Oke, saya kira kebijakan pemerintah mewajibkan bahasa Indonesia menjadi mata kuliah wajib Ya, di semua program studi di perguruan tinggi se-Indonesia, saya kira suatu hal yang sangat bagus ya. Jadi paling tidak mahasiswa itu mendapatkan bekal ya, tentang bahasa Indonesia dan bagaimana bisa menjadi bangga terhadap bahasa Indonesia. Itu harus ditanamkan pada generasi muda kita. Kemudian harus ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang saya kira sudah dilakukan sangat lama, misalnya terkait dengan BIPA ya, oke, Pip. pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, sehingga penutur bahasa Indonesia di dunia itu menjadi meningkat saya kira dengan adanya BIPA itu. Kemudian program Dharma Siswa, Ya, ya, memberi beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar tentang Indonesia. bahasa Ini saya Indonesia. kira juga suatu hal yang luar biasa dalam upaya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Kalau Internasionalisasikan. Oke, internasionalisasi ya, atau internasionalisasi. menginternasionalkan bahasa Bisa. Indonesia. Boleh juga Bapak. Jadi Jadi, kalau hmm, oke, ada yang ingin sampaikan lagi Bapak? jadi melalui dua program itu saya kira pemerintah sudah dari sejak dulu punya target, saya kira. Ya, Punya ya, ya. target agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional kan gitu kan. Ya. Dan terbukti berhasil dengan perjuangan itu bahasa Indonesia bisa masuk menjadi 10 ya, menjadi yang ke-10 bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan untuk UNESCO. Itu saya kira prestasi yang patut diacungi jempol dan itu berkat perjuangan yang panjang saya kira. Ya, ya, ya. Terima Dan kasih. semoga aja dengan adanya persepsi yang sudah mulai ditata lagi, kebiasaan yang mulai diatur lagi, itu mungkin bisa memperbaiki lagi peringkatnya ya Bapak ya. Oke, baik Pak Agung. Kalau dari Pak Yani sendiri bagaimana Pak? Kalau menurut saya sebenarnya sarana prasarana untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sudah terbuka lebar, terbuka luas sekali. Kita Oke. sudah menyediakan Undang-Undang 24 tahun Ya. 2009 Ya. tentang kebahasaan. Ada namanya Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Baik di dalam dan di luar negeri, itu Ya. sudah sangat jelas. Ya. Yang jadi masalah, aturannya ada, tapi persoalannya justru di dalam negeri. Itu jadi Oke. masalah. Sekarang di bawah komando Profesor Aminuddin Aziz selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sampai beliau diakui 100 orang berpengaruh dalam kecerdasan buatan karena beliau banyak berkecimpung dan turun langsung dalam kecerdasan buatan terkait dengan produk-produk unggulan di badan bahasa ya.
Ya, ya. terkait dengan kamus, ensiklopedi, terus macam-macam buku digital dan semuanya banyak sekali itu. Ya, Lebih ya. dari 10 aplikasi itu tadi. Oke. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Salah satunya disebutkan oleh Pak Agung dengan program BIPA-nya itu tadi. Yang paling menarik, setiap tahun, setiap provinsi, setiap balai itu disuruh membuat program ya Oke. penulisan cerita anak Ya, ya, ya. yang berkarakter Pancasila tentunya ya. Nah, itu ditulis dengan bahasa daerah. Terus Ya. di bahasa itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian diseleksi lagi akan diterjemahkan menjadi bahasa yang berlaku di PPIP. Dan dibagikan tamu-tamu istimewa orang di luar Indonesia. Itu luar biasa. Ya, ya, ya. Contoh yang paling sederhana. Dari 11 negara ASEAN, pemerintah Indonesia di masa Pak Nadiem Makarim, ya, Ya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sebelumnya. ya, beliau itu melalui Badan Bahasa, seluruh anggota ASEAN disuruh membuat buku Ya. berbahasa 11 ASEAN. Burma, Oke. Malaysia, dan sebagainya ya. Bahasa 11 ya. masing-masing. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah diterjemahkan bahasa Indonesia, dibagikan lagi ke mereka. Itulah diplomasi kebahasaan. Ya, ya, ya. Mengindonesiakan ASEAN, sekarang tugasnya kita adalah mengindonesiakan dunia dengan bahasa. Nah, yang paling, nah ini tolong untuk ada tugasnya Pak Agung nih, Oke. orang-orang perguruan tinggi. Yang jadi masalah sekarang, kita sudah resmi, bahasa Indonesia sudah resmi menjadi bahasa ke-10 di sidang umum UNESCO. Ya. Nah, tugas beratnya adalah menjadikan seluruh jurnal terakreditasi nasional, internasional, mestinya harus menggunakan bahasa Indonesia. Di UNESCO sudah diakui. Nah, Ya. sekarang tugasnya Pak Agung merintis ke sana dan teman-teman. Bagaimana melanjutkan perjalanan ini Iya begitu dong. ya Bapak ya? Mungkin sekadar info, kita pernah kebetulan saya ikut pelatihan, ada seorang profesor di Indonesia yang kebetulan dipercaya oleh satu lembaga untuk membuat jurnal Q2 berbahasa Indonesia. Oh, sudah mulai ya? Oke. Ya, sudah. Alhamdulillah. Jadi Ya, sudah ya. ada jurnal Scopus yang berbahasa Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini Itu saya terobosan kira- baru ya Bapak ya? Kira satu hal yang luar biasa itu. Iya, 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 iya. Baik Pak Amin, Pak Agung ya. Boleh Pak Agung, ini karena tidak terasa ya Pak Agung dan juga Pak Yani, ternyata kita sudah ada di penghujung siniar ya. Oke, mungkin dari Pak Agung terlebih dahulu boleh menghadap ke kamera, menyampaikan penyampaian penutup yang ingin disampaikan sahabat dan juga mitra bahasa. Boleh menghadap kamera ya Bapak ya? Oke. Menghadap kamera, silahkan Pak Agung. Baik, terima kasih. Jadi sebagai warga Indonesia kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia, dan sebagai generasi muda kita harus belajar mencintai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu melalui proses yang panjang untuk bisa menjadi bahasa nasional, Ya. dan itu patut kita banggakan karena tidak semua negara memiliki sejarah yang mulus seperti Indonesia, dan bahasa Indonesia itu digunakan betul di negara Indonesia. Ini saya kira Oke. patut kita banggakan, dan generasi muda juga harus mengetahui hal itu sehingga mereka harusnya bangga terhadap bahasa Indonesia, tidak perlu membanggakan bahasa yang lain di Indonesia. Saya kira itu. Iya, iya, iya. Bahasa Indonesia adalah harga mati. Oke, baik silakan Pak Yani untuk menyampaikan penyampaian penutup. Baik, terima kasih sahabat bahasa. Yang perlu kita ingat negara kita adalah negara besar. Bahasa kita termasuk bahasa 10 bahasa besar di dunia. Jadi sudah selayaknya kita wajib menjadi teladan bagi lingkungannya dalam berbahasa Indonesia. Yang pasti dalam dunia internasional kita tunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak kalah bermartabat dibanding dengan bahasa lain. Oleh karena itu, mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing sebagai warga dunia. Terima kasih. Trigatra bangun bahasa. Oke, luar biasa Pak Agung dan juga Pak Yani. Baik sahabat dan juga mitra bahasa, perlu kita ketahui bahwasannya yang disampaikan Pak Agung dan juga Pak Yani, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Dengan menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia,
kita turut serta dalam membangun negara yang kuat dan bermartabat. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan juga kebanggaan kita bersama. Jangan pernah lelah untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tentunya episode kali ini semoga sebagai pemantik untuk dapat merefleksikan diri bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang senantiasa dan sudah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik sahabat dan juga mitra bahasa, sampai jumpa pada episode berikutnya. Sekian, terima kasih.